Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Bima Sutanto, NIM 19121015, kelas SI 01 atau Sistem Informasi 01. Ya, sebelum membahas manfaat keterampilan interpersonal skill, sebuah mata kuliah interpersonal skill ini mempunyai peranan penting guna mencari kesuksesan. Terkait dengan hal ini, keterampilan skill dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, yaitu kemampuan untuk mendengar. Yang kedua, keterampilan untuk memberikan sebuah providing feedback atau umpan balik. Yang ketiga, keterampilan membujuk atau persuading. Dan yang terakhir, keterampilan interpersonal yang biasa disebut dengan resolving conflict. Yang pertama, keterampilan mendengar. Komponen terpenting dari komunikasi adalah mendengar. Maksudnya adalah tidak hanya mendengar secara harfiah dengan alat pendengaran atau telinga saja, melainkan mampu mencerna serta menerjemahkan maksud dari pemberi pesan atau orang yang mengajaknya bicara, seperti kawannya atau siapapun itu. Yang kedua, umpan balik atau providing feedback. Umpan balik merupakan suatu interpersonal skill dalam membentuk keterampilan seseorang untuk memahami segala dampak atas perilaku terhadap diri sendiri dan orang lain. Misalnya, ketika berbicara sesuatu akan membuat sakit hati atau sebaliknya, bikin orang lain menjadi senang. Selanjutnya, yang ketiga, keterampilan membujuk atau persuading. Dalam hal ini, seseorang harus dapat memberikan pengertian atau bujukan pada orang lain, sehingga orang tersebut bersedia mengikuti kehendak maupun keinginan dari orang yang mengajaknya secara sukarela. Dan yang terakhir adalah resolving conflict atau pemecahan masalah. Maksud dari istilah ini adalah kemampuan menyelesaikan masalah ketika sedang mendapatkan konflik dan masalah dengan orang lain, atau bisa juga menjadi orang penengah. Kemudian, manfaat dari keterampilan interpersonal skill. Dengan memiliki keterampilan interpersonal yang baik, seseorang akan mendapatkan banyak sekali manfaat atau keuntungan. Salah satunya adalah mampu menciptakan serta menjaga keharmonisan hubungan dalam pergaulan. Contoh, mudah mendapat teman baru karena banyak yang merasa nyaman ketika berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang tersebut dengan baik. Apalagi jika mampu berbagi baik itu pengetahuan, informasi, dan sebagainya yang baik-baik. Selain itu, interpersonal skill juga dijadikan sebagai media untuk mendapatkan kesuksesan. Seseorang yang memiliki keterampilan interpersonal skill yang baik pasti bisa memperoleh posisi atau jabatan yang lebih tinggi daripada orang yang tidak memilikinya. Ketika menjalankan bisnis sendiri, relasi makin mudah diperoleh. Manfaat berikutnya adalah untuk membentuk citra diri. Kemampuan dan kepandaian serta kemahiran saat berkomunikasi akan membuat seseorang selalu dianggap oleh orang lain sebagai sosok yang baik. Contoh sederhananya ya seperti bicara dengan orang lain dengan menggunakan bahasa yang sopan, atau menghargai orang yang berbicara dengan kita dengan cara berbicara dengan ramah. Lebih dari itu, keterampilan interpersonal juga dapat digunakan sebagai sarana untuk memecahkan masalah dalam sebuah hubungan. Melalui kemampuan berkomunikasi yang baik, masalah yang seringkali terjadi di lingkungan kerja, lingkungan sekolah, lingkungan rumah, lingkungan masyarakat, lingkungan pergaulan, dan komunitas sosial lainnya bisa terselesaikan tanpa menimbulkan masalah baru atau konflik baru. Dan juga pastinya tidak menimbulkan sebuah pertikaian yang akan berujung sangat fatal. Perilaku serta sikap yang dapat pula dirubah dengan cara meningkatkan keterampilan interpersonal. Contohnya,
Ada seseorang yang dulunya mempunyai sifat pendiam dan tidak berani mengemukakan pendapatnya sendiri. Tapi sejak berhasil meningkatkan keterampilan interpersonal pada dirinya, dia jadi mudah tersenyum, berani mengemukakan pendapatnya terhadap orang lain. Kegunaan dari keterampilan interpersonal lainnya adalah mampu menyampaikan informasi atau pesan dengan tuturan bahasa serta kalimat yang baik, sehingga pesan tersebut mudah untuk dipahami dan dimengerti dengan orang lain. Kesimpulannya ialah interpersonal skill tidak hanya bisa dianggap sebagai keterampilan semata, melainkan sebuah kebutuhan. Karena dalam kehidupan bermasyarakat, kita semua harus memiliki attitude dan sopan santun yang baik. Karena jika kita tidak mempunyai sopan santun yang baik, seseorang akan menganggap kita sebagai individu yang negatif atau tidak bisa berinteraksi dengan orang lain, dan dampaknya mungkin keluarga si individu itu dijauhi atau menjadi bahan omongan dan menjadi cemoohan dan sebagainya yang berbau negatif. Oleh karena itu, setiap orang perlu mempelajari dan menerapkan sebuah interpersonal skill dalam kehidupan sehari-hari agar dapat menjadi pribadi yang selalu disenangi orang lain. Kemudian, rencana pengembangan yang akan dicapai di masa yang akan datang adalah saya ingin menjadi seorang ahli komputer, dan bahkan jika bisa saya ingin memiliki toko komputer yang dapat saya atur-atur sendiri. Oleh karena itu, saya harus lebih banyak belajar tentang komputer atau komponen-komponen komputer yang belum saya mengerti, karena itu sangat penting untuk pekerjaan saya besok. Karena jika saya tidak mengerti tentang suatu hal, kita anggap saja ada seorang customer yang datang ke toko kita dan mengalami masalah yang kita tidak bisa. Customer tersebut maka akan kecewa dengan toko kita dan tidak akan kembali ke toko kita lagi. Setelah itu, tidak hanya sampai di situ dampak negatifnya. Dia akan mengatakan kepada teman-teman dekatnya kalau toko kita tidak bisa mengerjakan suatu masalah kecil, dan itu akan berlanjut sampai toko kita bangkrut. Dan saya tidak mau hal itu terjadi. Oleh karena itu, saya ingin terus belajar dan belajar lebih giat agar semua masalah tentang komputer, tentang masalah komputer, saya harus bisa menyelesaikan masalah tersebut. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.